Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 26 ya, yaitu bagian C. Bagian C adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan, yaitu bagaimana kehidupan kita sebagai seseorang yang mengakui indahnya nama-nama Allah. Yang salah satunya di sini adalah Allah As-Samad. Allah yang artinya adalah Allah yang maha dibutuhkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau ada yang mengartikan Allah adalah tujuan kita, atau Allah tempat bergantung kita. Sebagai orang yang mengakui keindahan nama-nama Allah, tentu saja orang tersebut akan senantiasa menata dirinya dalam kebaikan, dalam akhlak yang baik, perilaku yang baik, amalan yang baik. Karena kenapa? Karena tujuan dia adalah Allahus Samad, Allah tujuannya, atau Allah tempat bergantungnya, Allah tempat meminta pertolongannya. Kalau seperti itu, maka orang tersebut akan memenuhi kewajiban-kewajibannya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya perbaikilah ibadahmu, maka perbaikilah salatmu, maka aku akan perbaiki masalah-masalah hidupmu, baik kehidupan di dunia maupun di kehidupan kelak nanti di akhirat. Baiklah anak-anak, Allahus Samad, Allah tempat atau tujuan kita, tempat bergantung. Seorang siswa harus menanamkan ya, dari kecil adalah Allah lah tempat dia meminta. Harus terbiasa berdoa dari kecil, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dari kecil. Harus dibiasakan dari kecil. Karena apa? Karena intisari dari pendidikan adalah kebiasaan. Kalau pendidikan kebiasaannya itu bagus, maka berarti dia pendidikannya bagus. Kalau kebiasaannya buruk, maka dia berarti pendidikannya buruk. Seseorang dalam Islam dikatakan seseorang bisa dikatakan pendidikannya baik ialah orang yang baik secara akhlakul karimah, secara agama, secara moral. Begitu juga baru setelah itu adalah ilmu pengetahuan. Itulah definisi pendidikan menurut Islam. Bukan serta-merta pintar teknologi tetapi akhlaknya jelek, moralnya buruk, maka di dalam Islam
pendidikan itu tidak bisa disebutkan dengan pendidikan yang baik atau menjadi anak yang baik. Tetapi agama memberi definisi tersendiri terhadap orang-orang yang berpendidikan baik adalah salah satunya adalah dari spiritual, yaitu ketaatan kepada Tuhannya. Kemudian dari segi moral, akhlaknya yang baik kepada sesama, kepada orang tua dan sebagainya. Baru kemudian adalah teknologi, kemampuan dalam menggali ilmu pengetahuan. Itu adalah tujuan dari pendidikan Islam atau pendidikan menurut agama. Maka dari itu seorang siswa harus sangat sekali membiasakan diri menjadi orang-orang yang patuh terhadap agama, ya. Terutama di sini adalah sedang menjelaskan sifat-sifat Allah. Salah satunya As-Samad, kemudian Al-Muqtadir yang maha, artinya Al-Muqtadir yang maha kuasa. Sebenarnya dalam Al-Quran dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka hanya berkata kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Seseorang yang sudah mencapai keyakinan yang luar biasa kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkannya. Tergantung keyakinan kita dan juga amalan kita, ya. Tentu saja untuk menggali keyakinan itu adalah harus ditempuh dengan takwa yang lebih dulu. Yaitu apa? Senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah itu istiqomah dan terus menerus, maka keyakinan itu akan muncul. Dan keyakinan itulah insya Allah yang akan menjadi termakbulnya setiap doa kita. Kemudian di sini adalah mengakui sifat Al-Muqaddim, bahwasannya Allah yang maha mendahului. Allah ada sebelum sesuatu itu ada. Maka hikmahnya bagi seorang siswa harus selalu mendahulukan yang hal-hal yang baik, ya. Jangan sampai menunda-nunda sesuatu apapun, ya. Sesuatu kewajiban, misalnya PR, mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas membantu orang tua, jangan sampai diundur-undur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muqtadir yang maha kuasa. Bisa saja kalau kita diundur-undur malah ada halangan, jadi tidak dikerjakan, ya. Kemudian terakhir adalah mengakui sifat Al-Baqa, yaitu Allah yang maha kekal. Tiada sesuatu apapun di dunia ini semuanya akan rusak, hancur, kecuali hanya Allah yang kekal dan abadi. Seperti itu, ya. Semua yang kita dapatkan, yang kita miliki, termasuk ilmu pengetahuan,
kepintaran, kegantengan dan sebagainya, kekayaan semuanya tidak akan abadi, hanyalah titipan sementara. Maka dari itu kita gunakan amanah ini, amanah yang Allah amanahkan kepada kita, seperti mata, telinga, hidung, waktu dan sebagainya. Kita gunakan untuk melaksanakan hal-hal yang baik agar tertulis menjadi pahala yang baik, dan pahala itu akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ini aja mungkin yang Bapak dapat sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya adalah merangkum. Bukan merangkum ya. Iya kali. Merangkum dari halaman 26 sampai halaman 27. Ini aja, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.